Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'aluna ayyana yaumuddin. Yaumahum 'alan nari yuftanun. Dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kanu qalilam minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Para jamaah, di dalam ayat yang ke 12 sampai 19 berarti ada 8 ayat pendek-pendek. Yang kemarin berapa? 11 malah ya. Nah, 11. Sekarang 8 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-12 surah Az-Zariyat, Allah berfirman, yas'aluna, mereka bertanya, an-nabiyya, kepada nabi. Bertanyanya istibhamu istihzain, pertanyaan tapi mengandung olok-olok. Berarti apa? Ngenyek. Jadi orang kafir itu modelnya kadang-kadang ngenyek Nabi tapi dengan model tanya. Yas'aluna, apa yang ditanyakan? Ayyana yaumuddin, kapan terjadinya hari pembalasan? Ai mata maji'uhu, kapan datangnya? Enggak takon ngono kan enggak apa-apa ya. Malah yang ditanyakan kapan hari kiamat, koyok wis siap. Tapi itulah yang terjadi. Yas'aluna, biasanya itu ada kannya ya, yang sering itu yas'alunaka biasanya gitu. Yang ini enggak pakai ka. Yas'aluna ayyana yaumuddin. Wa jawabuhum, jawabnya yaji'u, ya mesti datang, mesti terjadi. Kapan terjadinya? Yaumahum 'alan nari yuftanun ay yu'adzabuna fiha, yaitu pada hari mereka di atas neraka atau di dalam neraka mereka diazab.
Yuftanun di sini diadab. Jadi fitnah itu kadang-kadang artinya itu adab. Yuftanun diadab. Wa yuqalu, dan dikatakan lahum kepada mereka, hinat ta'dzibi, ketika disiksa itu dinyatakan dzuku fitnatakum, rasakanlah. Jadi zuk itu rasakanlah. Kalau yang disuruh, yang diperintah itu banyak, zuku, lalu ada wawunya, zuku, rasakanlah fitnatakum, adab kamu, adab yang kamu rasakan. Fitnatakum ay ta'dzibakum, hadzal ladzi kuntum bihi tastajilun. Inilah siksaan yang kamu dulu sering minta dipercepat. Fid dunya, di dunia, istihzaan, dengan nada juga mengolok-olok, sinis. Mana katanya kalau enggak sholat ya disiksa, saya enggak sholat malah tambah lemu, saya enggak sholat malah tambah duit banyak. Loh, jangan ngomong gitu, itu nanti akan kena batunya, karena sudah ketentuan Allah bahwa orang melanggar mesti akan mengalami resikonya. Kalau dulu waktu saya masih kecil, mesti kalau naik bis itu di karcis itu ada tulisan resiko tanggung penumpang. Wah, enak. Yang punya perusahaan bis itu nggak mau tahu resiko tanggung penumpang. Itu sebetulnya perjanjian sepihak. Jadi ayat 12, 13, 14 itu cerita tentang orang kafir. 15 sampai 19 Allah cerita tentang orang takwa. Jadi memang ya di Al-Qur'an itu sering diselang-seling. Ceritanya orang kafir, ceritanya orang mukmin, ceritanya orang takwa, ceritanya orang yang nakal dan sebagainya. Nah, untuk 5 ayat berikutnya Allah menyatakan innal muttaqina, sungguh orang-orang yang bertakwa fi jannat, mereka akan berada di dalam surga, di taman-taman surga. Basatin, fi basatina, di taman-taman. Wa uyunin, dan sumber-sumber mata air. Kata-kata wa uyun ini kalau disampaikan di daerah yang gersang itu rasanya ya ada kenikmatan tersendiri. Beda dengan orang yang berada di banyak air, ya itu kadang-kadang kurang, bersyukurnya kurang. Sama dengan orang yang berada di bawah lampu listrik yang terang benderang, itu jarang bilang alhamdulillah itu. Tapi kalau oleh Allah dipetengkan, ya listrik dimatikan 10 menit gitu, sehingga lalu peteng dedek. Setelah itu lalu dihidupkan. Wah, ada yang hanya bengok-bengok, tapi ada yang langsung alhamdulillah. Jadi itulah manusia ini. Jadi kalau tadinya dikurangi lalu dikembalikan alhamdulillah. Tapi kalau terus diberi banyak, kadang-kadang jarang bersyukur itu. Jadi Allah
kadang-kadang memberi rezeki sedikit, ya, memberi banyak, itu antara lain adalah untuk disyukuri tadi. Sebab kalau banyak terus kayak Fir'aun lalu malah ngaku sebagai Tuhan. Jadi innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Muttaqin ini istilah lainnya adalah orang beriman dan beramal soleh. Jadi sebetulnya takwa itu adalah orang beriman dan beramal soleh. Beriman saja, enggak beramal soleh, belum. Jadi muttaqin itu harus ada dua itu. Dia beriman, beramal soleh, atau dibalik, amal solehnya itu didasarkan iman, bukan amal solehnya itu hanya memperturutkan hawa nafsu. Ikhlas itu pakai kho, bukan pakai ka. Kadang-kadang ada orang Jawa itu ikhlas. Ikhlas yang benar itu pakai kho, ikhlas. Ikhlas itu tadinya sesuatu yang bersih, yang kosong. Jadi seumpama kalau di pondok itu diberi makanan itu satu piring, itu kadang-kadang 5 menit habis, dan habisnya itu bersih seakan-akan dicuci. Orang beramal harus bersih dari pengaruh lainnya, hanya lillahi. Nah, itu ikhlas. Sebab kadang-kadang ada orang beramal itu karena sesuatu. Orang datang undangan yasinan, itu ada yang ikhlas itu. Ya, datangnya itu ya memang karena pingin yasinan. Tapi ada juga yang diarah itu ya sotonya itu. Sotonya. Sehingga nanti kalau pulang itu yang dibicarakan ya sotonya itu. Sotonya. Ada yang sotonya itu kepedesan. Ya, jadi kalau kepedesan gitu. Tapi kalau enak. Ya, jadi innal muttaqin katanya, orang yang bertakwa itu nanti akan berada di jannati wa uyun. Tajri fiha, yang mengalir di situ. Akhidin ini dibaca akhidin bukan akhidun, ya, itu karena halun minad dhamir, sebagai hal, keterangan keadaan, dalam keadaan, gitu. Akhidina dalam keadaan njukuk dewi. Apa njukuk dewi itu? Ya kayak prasmanan itu, ngambil sendiri apa yang diinginkan, ambil. Kok pingin sate, diambil. Tapi kadang-kadang ngambil satenya itu 20. Padahal konconya belum, dan biasanya enggak entek. Ya. Jadi memang harus hati-hati kalau prasmanan. Yang sebetulnya prasmanan itu adalah untuk ngukur dirinya. Saya kalau nasi sekian entek. Nah, jangan 2 kali lipat. Saya kalau makan sate, kalau 3 entek. Tapi kalau 20, ya 10 aja sudah kelempokan, berarti yang 10 diguak gitu. Dan diguaknya itu ditaruh di bawah kursi. Padahal nanti ngambil makanan lain. Jangan. Ini menunjukkan betapa bebasnya orang bertakwa itu nanti di surga itu. Jadi nikmatnya itu enggak terbatas. Suruh ngambil sendiri, silakan. Ya. Akhirina ma'atahum,
Jadi A-nya memang dawa, tanya juga dawa. Ma'atahum, apa-apa yang telah memberi kepada mereka. A'tahum, memberi kepada mereka. Siapa? Rabbuhum, Tuhan mereka. Minas sawab, yaitu berupa pahala. Karena semua yang dikerjakan oleh orang yang bertakwa itu ada pahalanya. Sebaliknya, semua yang dilakukan oleh orang kafir enggak ada pahalanya. Enggak ada. Jadi rugi 2 kali nanti. Tapi orang takwa setiap langkahnya, setiap geraknya itu ada pahalanya. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka kanu adalah mereka. Biasanya kalau bahasa Indonesia yang baik enggak diberi terjemahin. Innahum gitu saja. Jadi kanunya sudah masuk ke innahum. Sesungguhnya mereka qabla dzalika, sebelum itu, ai dukhulihim, sebelum mereka masuk al jannata, ke surga, muhsinin, suka berbuat baik. Di mana? Fid dunya, di dunia. Orang-orang yang suka berbuat baik di dunia nanti tempatnya di surga. Nah, gitu. Di surga. Yang mana di surga jukuk dewi. Yang mana di surga ya serba wah. Satu cirinya orang takwa yang akan dimasukkan ke surga itu adalah orangnya baikan. Dulu itu baikan. Yang kedua, apa? Kanu qalilam minal laili ma yahjaun. Mereka sedikit di malam hari, ma yahjaun, tidurnya. Yanamun, tidur. Sedangkan ma yang ada di ma yahjaun itu hanya zaidah, tambahan. Sedangkan yahjaun merupakan khobaru kana, khobarnya kana. Qolilan, kanu qolilan, ya. Qolilan itu menjadi dzarf. Jadi dzarf itu tadinya dzarf itu bejana, tempat atau apa ya? Sesuatu yang kosong. Di situ bisa diisi apa namanya? Waktu, bisa diisi tempat. Itu yaum, hari. Nah, itu berarti dzarf. Aslinya dzarf itu mesti dibaca nasab. Jadi dia memang mansubun ala dzarfiyati. Dibaca nasab hanya ya karena dzarfnya itu. Berarti apa? Yanamuna fi zamanin yasirin minal lail. Tidurnya itu hanya sedikit di malam hari. Selainnya wa yusalluna aksarahu, sedangkan sisa yang lebih banyak adalah dibuat untuk sholat. Nah, jenengan sudah ngerjakan ini kalau malam ini? Nah, insyaallah, ya, insyaallah. Kalau belum, ya mulai nanti malam kudu. Kalau ingin masuk ke ayat 15 sampai 19 ini nanti. Kanu qolilam minal laili ma yahjaun. Makanya orang kalau sudah umur 50 ke atas, yang enak itu maksimal jam 10 itu sudah tidur. Bahkan kalau bisa sebelum itu. Supaya apa? Nanti sisanya, biasanya orang kalau umur 50, 60 itu paling pol itu 4 jam, enggak sampai kadang-kadang. Iya, tangi dengan sendirinya. Kadang-kadang dicokot nyamuk. Kadang-kadang tanginya itu karena merasa kedinginan AC-nya, atau bangun itu karena pingin pipis. Sebetulnya itu karena dibangunin sama Allah. Kamu itu sudah umur sakmene, ya, ojo turu tok, seakan-akan gitu. Dibuat oleh Allah pingin pipis. Tapi kadang-kadang nggak kroso, diberi sinyal gitu nggak kroso. Mari pipis apa? Tidur lagi. Ya.
Mari tidur, tidur lagi. Padahal maksudnya itu adalah kanu qalilam minal laili ma yahjaun. Mereka kalau malam sedikit tidurnya, yang banyak sholat nopo mawon terserah. Ya kalau sudah tidak ada namanya ya sholat sunnah gitu aja. Sholat tahajud seumpama 4 salam. Ya masih ada waktu sholat lagi hajat, sholat lagi tasbih, masih ada waktu sholat lagi. Lama-lama dikain jeneng opo ini sudah sholat sunnah. Allahu Akbar dalam hatinya, saya mau sholat sunnah. Sholat sunnah berarti bisa sampai 20 salam, bisa. Dan insya Allah jenengan itu kalau banyak sholatnya kan berarti sikilnya itu selalu diginikan, ya itu sehat itu. Karena orang itu kadang-kadang kaku ini itu ya di apa namanya, di jari jemari kaki. Kalau sudah jari jemari kaki sudah lemes, aduh enak. Hidup ini lalu merasa tenang, senang. Itu ayatnya sudah. Apa namanya? Kanu qalilam minal laili ma yahjaun. Ayat berapa itu? 17. Ayat berapa? 17. Kanu qalilam minal laili ma yahjaun. Nah, kalau sholatnya sudah selesai, masih ada sisa, wabil ashari hum yastaghfirun. Pada akhir malam mereka beristighfar. Yaquluna, sambil mengatakan Allahumma ufir lana. Itu paling pendek itu. Allahumma ufir lana, Allahumma ufir lana. Bisa istighfar yang astaghfirullahal adzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu bagus itu. Yang pakai yang gitu itu bagus. Cuma orang tua enggak kesinggung. Ya. Kalau orang tua ingin katut, pakai yang astaghfirullahal adzim li wali walidayya. Nah, itu tambah bagus lagi. Yang itu sudah bagus tadi. Ini tambah bagus lagi. Karena apa? Karena orang tua kita mintakan ampun kepada Allah. Termasuk mertua. Termasuk mertua. Bahkan kadang-kadang mertua itu didisikno. Karena dia merasa telah utang budi. Ya. Mertuanya sing ngedekno, begitu sudah gede dilamar ambil tetel sudah diketno ben lengket. Berarti apa? Orang tua itu malah ada yang mengatakan orang tua itu ada 3. Orang tua kandung, orang tua mertua, orang tua guru. Jadi guru itu orang tua ini. Apa? Orang tua suson, ya, yang menyusoni, ya. Sehingga lalu istilahnya itu ibu kandung, ibu tiri, ibu mertua, ibu suson. Nah, yang satu ini tidak ada di Al-Quran. Nah, ibu kos. Oh no, angel tuturane. Wabil ashari hum yastaghfirun. Usahakan, ya. Dan kalau bisa usahakan 100. Istighfarnya itu 100. Kalau yang pendek, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu 100 paling hanya 1,5 menit. 1,5 menit. Bahkan kalau rodok cepat 1 menit. Jangan bilang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu 1 menit. Itu sudah dapat 100. Iya. Makanya kalau bisa setiap jenengan zikir,
ya, dan yang lainnya itu dimeniti, sehingga itu akan apa namanya nasihati hati, ya. Wong cuma sak menit, wong cuma. Astagfirullahaladzim. Kok masih ada waktu baca sholawat? Kok masih ada waktu baca yang lain? Tadi yang saya katakan bahwa istighfar yang lalu ditutup dengan wa atubu ilai, itu mengapa saya katakan apa? Bagus, karena di ayat 3 surah 11. Surah 11 itu berarti apa? Hud. Surah Hud. Di ayat 3 itu Allah menyatakan wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalim musamma. Hendaknya kamu itu istighfar kepada Tuhan kamu dan bertobat. Kalau itu kamu lakukan, Dia Allah akan memberikan kenikmatan-kenikmatan yang bagus-bagus dan terus-menerus sampai akhir hayat. Coba ini. Loh, di Al-Quran itu ada semua, ada. Saya kemarin kok kelewatan, ngantuk. Makanya jangan ngantuk. Kalau ngantuk dilek-lekno. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil asharihum yastaghfirun. Apa sebab akibatnya yang akan muncul? Katanya ayat 19, wa fi amwalihim, dan pada harta mereka hakun, di situ ada hak, lisail, bagi orang miskin yang minta, wal mahrum, dan orang miskin yang tidak minta, alladzi la yas'alu li ta'affufihi, yaitu orang yang tidak sampai minta-minta karena dia menjaga diri, ya Pak? Memelihara dirinya. Ifah, kalau istilahnya Bu Maskiah, ifah. Ada Pak, konco saya itu namanya Ifah, tapi mesti ngeluh terus. Wah, itu salah jeneng. Ifah itu mestinya ya menjaga diri, ya termasuk qanaah itu, termasuk apa namanya, nerimo eng pandu. Ya dikei ini ya sudah diterima, diberi sekian. Sehari diberi 10.000, ya sudah diterima. Ya tahu tempe, ya, yang tidak kolesterol. Ya. Kok dikei 100.000, ya naik sedikit. Ya, apa? Ditambah sambal. Sehari dikei 1 juta, oh ditambah syukuri lagi. Nerimo ing pandu. Tapi semua itu mesti sebab akibat. Ada orang itu ya, isu-isu itu sudah diteleponi sedulurnya. Karena sedulurnya itu mau kontrol duitnya kurang sakmene. Tola-tole cari duit nggak ada. Terpaksa akhirnya sedulurnya dibel. Saya mau kontrol, duitnya kurang sekian, 200. Akhirnya apa? Saudaranya dengan sukarela, dengan hati ya, yang ikhlas, langsung dikirim. Apa yang terjadi? Baru sekian jam diberi oleh Allah, diberi rezeki sekian kali yang dikirim. Jadi enggak ada yang kita lakukan itu, kalau kebaikan itu lalu muspro, sia-sia, itu enggak ada. Mesti ada balasan dari ada. Itu. Wa fi amwalihim hakul lisaili wal mahrum. Jadi orang istighfar sebelum subuh itu menjadi penyebab rezekinya lancar. Ini ayatnya 18-19. Wa fi amwalihim hakul lisail wal mahrum. Ayat ini memang makkiyah. Makkiyah itu berarti masih belum ada hukum zakat. Jadi dulu itu pokoknya orang mukmin punya duit
itu dituntut digerakkan hatinya untuk infak, untuk sedekah. Sak piro-piro terserah. Karena belum ada harta yang kena zakat apa saja, berapa persen yang harus dikeluarkan belum ada. Ketika turun ayat 19 surah Az-Zariyat ini. Jadi pokoknya punya kelebihan silahkan, ya orang lain kamu incipi. Ya. Tapi setelah Nabi pindah ke Madinah, lalu ada hukum tentang zakat, termasuk juga harta-harta yang kena zakat ini. Berarti yang lain enggak kena. Terus lalu zakatnya ada yang sekian persen, jadi perkembangan hukum dalam Islam seperti ini. Itulah para jamaah materinya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu